kembali lagi di Magastik Action dengan edisi podcast Magastik episode 8 dengan saya Gredaya dan narasumber kita Talita 11-12. Nah, hari ini kita bakal ngobrol-ngobrol sama Kak Talita seputar kehidupan Kak Talita di SMA Kemala Bayangkari. Tapi sebelum itu aku mau tanya dong, Kak Talita ini apa namanya? Kak Talita ini termasuk jago di bidang apa sih, Kak? Di bidang apa ya? Karate sih, Kak. Karate itu berarti masuknya di ini ya, olahraga ya? Betul. Kalau boleh tahu, Kak Talita ini udah berapa lama main karate? Udah berapa tahun ya? Sekarang kan SMA kelas 2. Mulai TK sih, Kak. Berapa berarti? TK? 7, 8, 9, 11 ya? 11 TK. B, kelas 1, kelas 2, kelas 3, kelas 4, kelas 5, kelas 6, kelas 7. Iya, kelas 7, kelas 8, kelas 9, 10, 11. Iya, 11. 11 tahun ya? Iya, 11 tahun. Udah ya kurang lebih 11 tahun gitu. 11 tahun. Oh, berarti lama banget ya. Bisa dibilang iya sih. Kak Talita ini mau kita basa-basi dulu apa kita mau ke pertanyaan? Basa-basi aja dulu. Oke, kalau gitu Kak Talita kamu suka warna apa? Aku suka warna hijau. Hijau. Kalau ada warna lain nggak selain hijau gitu? Ada ini marun. Yang Ini marun suka banget karena bikin kulitku putih. tapi emang udah putih. Kalau gitu kamu paling suka dengerin lagu-lagu apa Kak Talita? Akhir-akhir ini suka banget sama Hifi. Oh, hi-fi gak sih? Hifi apa? Hi-Fi sih? Hi-Fi, Hi-Fi ya, hi-Fi. ya itulah. Hi-Fi. Aku kayak cocok banget gitu di masa SMA. Bagus-bagus juga lagu. Iya sih, aku juga. Apa ya? Kalau yang menurutku yang paling masa SMA itu remaja nggak sih? Iya, remaja. Terus itu tuh sih gitu-gitu. Terus Mbak Dea suka lagu apa? Kalau aku tuh sebenarnya aku suka lagu K-pop. Lagu K-pop terus lagu gereja. Emang boleh ngomong lagu gereja? Boleh gak ngomong lagu gereja? Enggak apa deh. Aku suka lagu K-pop sama aku suka dengerin lagu gereja gitu sih. Agama banget berarti ya Kak? Iya, agama banget nih, teman-teman. Terus kalau gitu Kak Talita suka makanan apa? Semua suka. Semua suka. Batu di oseng. Iya, tapi yang paling suka tuh nasi goreng sih kalau Mbak Deanya. Kalau aku suka bubur. Diaduk apa gak diaduk nih? Diaduk. Sama kayak aku. Soalnya kalau nggak diaduk itu kayak apa ya, nggak bisa tercampur rata gitu bumbu-bumbunya. Itu gak enak gitu ya. Kalau gitu Kak Talita ini selama sekolah di Bayangkari ini ya kan udah masuk mau hampir 2 tahun sekolah di Bayangkari. Kak Talita ini suka mata pelajaran apa yang bikin nyaman di sekolah? Aduh. Pertanyaan menjebak guys. Paling suka banget tuh sama pelajarannya bahasa Indonesia sih aku. Bahasa Indonesia diajar siapa? Bu Nurul. Kalau aku Pak Bagus. Kok Bu Nurul? Loh. Bu Nurul siapa kalau boleh tahu? Duduk. Bu Maria. Ya ampun guys, maaf. Bu Maria, maaf ya. Maaf. Itu guru ke SMP tahu Bu Nurul. Astagfirullah. Ya, maaf, Bu. Gitu. Kita sudahi dulu basa-basinya. Kita lanjut ke pertanyaan aja gimana? Boleh langsung aja pertanyaannya. Sebenarnya kita mohon maaf dulu ya kalau kita dari tadi sudah ketawa ke TV karena ya untung aja kita ya. Maaf ya guys. Nah, gitu kita lanjut ke pertanyaan ya Kak Talita. Boleh. Nah, pertanyaannya itu gimana perasaan kamu bisa di sekolah di Sma Batik dan kenapa kamu milih sekolah Sma Batik ini? Pastinya sekolah di Sma Batik tuh seneng. Terus alasan aku sekolah di sini tuh
cerita dikit gak apa ya kak ya? Iya, nggak apa-apa. Jadi pertama itu aku ditolak sama negeri. Ada SMA A, B, C itu ditolak semua empat-empatnya. Iya ditolak semua. Padahal itu pakai jalur prestasi tapi ditolak. Ditolak. Iya terus ada salah satu SMA yang bilang, sertifikat abal-abal gak usah masuk sini gitu. Kok jahat ya? Mm. Terus itu gimana kabarnya? Terus ya habis itu aku kan ambil di Sema Batik ini, udah ambil seragam, udah bayar semua. Ternyata dari SMA yang tadi ngejudge itu suruh aku masuk aja langsung udah keterima. Soalnya SMA ini butuh atlet katanya gitu. Saya udah sakit hati kan kak, terus ya udah sih nggak dimasukin, jadi masuknya ke Bayangkari aja. Oh, soalnya udah terlanjur daftar di Bayangkari ya. Terlanjut di Bayangkari. Terus ternyata ya pikiranku gak seburuk itu sih. Pikiranku tuh sekolah di sini tuh kayak pertemanannya kurang, terus apa ternyata enggak guys. Itu seru banget pertemanannya. Terus ya gitulah pokoknya Aku seru. Ya seru. Seru nah, seru. Seru ya, jangan lupa jadi Agasti. Jangan lupa guys. Terus kalau gitu berarti kayak yang bikin kamu nyaman di sekolah ini tuh lingkungannya sama pertemanannya gitu ya. Iya. Kira-kira ada bener. nggak kayak kesan buruk yang pertama kali kamu dapetin gitu di Bayangkari? Kesan buruk sih gak ada kak, untungnya gak ada ya. Semoga juga gak ada ke depannya. Baik-baik aja sih di sekolah. Tapi ada nggak kayak kejadian yang bikin nggak enak gitu di hati? Nggak enak ya? Nggak ada sih kak menurut aku. Nggak ada sih menurut aku, kayak ya udah sih gitu aja. Berarti kayak fine aja gitu ya di Bayangkari Betul. ya. Oh iya, kira-kira ada nggak kayak kendala yang kamu alami gitu selama kamu sekolah di Kemala Bayangkari ini? Kendala yang gimana nih? Maksudnya kendala Kayak kendala dalam bidang studi atau waktu kamu ikut lomba dan lain-lain gitu ada nggak? ada sih kadang gitu kan dispen ya. Dispen itu kan pasti gak ngikuti pelajaran. Terus kadang gitu pelajarannya jadi ketinggalan guys. Oh, Jadi ya gitu. gitu sih. Itu aja sih masalah utama sekarang. Berarti selama ini kayak hampir 2 tahun ini ya, berarti fine aja ya. Fine aja. Kalau boleh tahu, kamu nanti tahun depan ikut nggak ODL ke Bali? Ikut nih Kak Day, ikut gak? Ikut. Kita sama-sama ikut guys. Nanti kita foto berdua. Ya, Kita foto berdua. itu Nantikan postingan kita ya di sini. Terus kalau gitu kita lanjut ke pertanyaan kedua aja ya. boleh. Nah, pertanyaan kedua itu gimana kesan dan pesan kamu selama sekolah di SMA Kemala Bayangkari? Pesannya buat SMA Bayangkari ini semoga semakin maju, terus semakin di depan aja sih. Maksudnya semakin maju aja deh. Yamaha. Ya, mah. Yamaha semakin di depan. Ya, betul. Berarti kayak masuk ke ini ya visi misinya Bayangkari. Pak Anas. Ya. Unggul dalam prestasi dan berakhlak mulia. Itu guys. Tepuk tangannya. Saya mikir basa-basi. Enggak, jadinya Pak Anas. Iya, jangan lupa daftar di SMA Kepala Bayangkari ya guys. Kepala sekolah kita baik. Ini ya. Ini info PPDB-nya ada di bawah sini. Kalau gitu kita lanjut ke pertanyaan ketiga ya. Menurut kamu seru nggak masuk di kelas unggulan di SMA Batik itu? Menurut aku seru banget guys, karena kayak kan biasanya di sekolah lain itu kalau untuk dispen, kayak dispen itu surat izin tidak masuk karena pertandingan. Itu lebih dipermudah di kelas unggulan daripada kelas lain dan sekolah lain gitu sih. Terus jadi satu kelas itu satu misi gitu loh kak. Kayak misalkan ya majunya bareng-bareng, soalnya kan sama-sama atlet juga semuanya. Jadi pasti pikirannya tuh hampir sama semuanya. Kalau boleh tahu, boleh jelasin nggak kayak kelas unggulan itu yang bikin dia beda dari kelas lain itu apa? Yang pertamanya pasti prestasinya kak ya. Terus kayak terkenalnya tuh karena nggak ada yang masuk. Iya tahu, aku waktu itu kayak pernah dengar kan dari teman aku yang waktu itu yang hadir di kelas dia itu cuman sampai 13 anak doang. Iya pernah. Aku udah ngebayangin kayak sedikit apa ya. Iya gak ada sama sekali. Yang Senin kemarin itu yang masuk cuma ceweknya aja.
cuma 13 orang. 10 orang cewek aja. 8 cewek aja. Oh my god. Jangan Kalau yang semua. hari ini yang hadir ada berapa? Lumayan banyak, termasuk lumayan banyak. Hari ini ada 23. Lumayan itu, Lumayan ya. Ya, Emang biasanya sekelas kamu ada berapa anak? 38. 38 dan yang hadir cuma 10 sampai 15 anak. Iya, pernah kayak gitu. Dikit banget ya. Iya, itu bisa kayak diprediksi gitu, kayak semisal event Porprov atau event Popda gitu. Pasti semua banyak yang nggak mas. Oh gitu. Iya gitu. Kita lanjut ke pertanyaan ketiga aja ya. Iya. Seberapa sering kamu latihan dalam 1 minggu? Pernah nggak kamu ngerasain capek atau bosen? Gimana cara kamu ngatasin rasa bosen dan capek itu? Latihan dalam seminggu tuh bisa jadi berapa kali ya? 6 kali atau 7 kali bisa. Jadi kayak Senin, Selasa, Rabu, Kamis, Jumat itu latihan. Terus Sabtunya libur. Nanti Minggu sehari latihan 2 kali itu pernah kayak gitu bisa. Kalau biasanya gitu deket-deket event sih. Terus kalau ngerasa capek atau bosan pasti pernah lah. Semua anak pasti pernah ngerasain itu. Ya cara mengatasinya ya dipaksa aja guys, kayak latihan itu meskipun malas tetap latihan aja. Nanti bakal seiring berjalannya waktu itu sih nggak ada bosan gitu. Tapi capek itu pasti ada banget. Iya. Sakit semua itu pasti ada. Berarti kamu kayak dalam seminggu tuh bisa 7 sampai 8 kali latihan. Bisa 7 kali sampai 8 kali. 8 kali itu berarti lebih dari seminggu. Ya, maksudnya kayak lebih dari seminggu tuh satu hari ada yang 2 kali latihan. Apalagi sekarang Sabtu Minggu kan liburnya, Sabtu liburnya. Iya. Jadi sehari bisa 2 kali, 3 kali. Capek ya. Capek pasti. Tapi kalau gitu nggak latihan malah sakit semua. Berarti badannya udah terbiasa dibawa latihan gitu Iya ya. mungkin ya. Gitu. Berarti kamu kayak dalam sebulan itu bisa lebih dari 20 kali gitu ya. Bisa lebih sih. Kadang itu enggak, kan latihannya sekarang di Gedangan. Kadang gitu ke Surabaya, perbatasan mau Gresik sana. Gitu sih. Kamu biasanya kalau sebulan itu bisa ikut berapa kali lomba? Sebulan ya. Biasanya sebulan itu sekali sih Kak lomba. Sekali. Iya, soalnya kan untuk biaya kan biaya sendiri ya. Jadi ya gak dapat dari sekolah ya? enggak bawa nama sekolah. Kecuali kalau bawa nama sekolah baru. Oh, berarti kayak dalam sebulan itu cuma sekali, tapi kalau latihannya itu berkali-kali gitu ya. Kalau latihan itu biasanya yang dilatih itu apa? Kayak teknik atau kekuatan tubuhnya aja? Kalau biasanya tuh dilihat eventnya tinggal berapa minggu. Jadi kayak 1 bulan sebelum event itu pasti fisik dulu. Nanti tinggal 2 minggu 2 minggu sebelum bertanding itu teknik. Terus 1 minggunya lagi nanti sparring gitu. Kalau semisal latihan teknik itu menurut kamu paling jago di teknik itu teknik apa? Nggak ada yang jago. Ya gitu sih, basic-basic aja. Tapi kamu menang-menang terus berarti kamu termasuk jago dong. Ya, nggak tahu kalau itu. Ya udah karena Kak Cilalit Kak Talitanya malu-malu, jadi kita lanjut ke pertanyaan keberapa ini ya? Ketiga ya? Iya kayaknya. Keempat ternyata keempat. Ini pertanyaan keempat ini kayaknya agak ini ya. Hah? Udah kelima dah. Oh iya. Udah cepet ya. Ulang. Nah, ini udah masuk ke pertanyaan kelima nih. Kayaknya ini agak pribadi banget sih menurut aku. Ini apa inspirasi kamu sehingga kamu bisa terjun ke dunia perkaratean ini? Inspirasi aku tuh papa aku. Jadi awalnya tuh kan aku dari Manado pulang ke sini tuh punya penyakit. Penyakitnya tuh harus olahraga gitu. Gak apa-apa. Jadi habis itu dokter tuh nyuruh mama tuh ikutin olahraga aja biar daya tahan tubuhnya kuat. Terus waktu itu tuh diikutin volley nggak mau, diikutin badminton nggak mau, diikutin apa aja nggak mau. Terus tertarik sama ini karate ini tertarik. Sama karate. Terus papa tuh dimarahin sama mama. Kenapa sih dimasukin anak cewek satu-satunya diikutin kayak gitu nanti kenapa-napa gimana? Oh iya. Ternyata ada turunan, papa juga karate, terus kakek yang dari sana juga karate. Jadi
Ya gitu awal mulanya inspirasinya ya. Dari papa. Iya. Oh, berarti itu awalnya udah tahu kalau papa sama keluarga-keluarga sebelumnya tuh ada turunan yang main karate juga. Awalnya nggak tahu sih Kak. Terus habis aku ikut karate itu baru tahu. Oh, itu papa yang kasih tahu apa kamu tahu sendiri? Awalnya tahu sendiri, terus didukung sama papa, dilihatin ke klub ini, klub ini. Tapi kan awalnya mama yang nggak setuju ya karena takut kamu anak cewek satu-satunya kenapa-napa. Itu Mm-mm. kayak gimana cara kamu buat buktiin ke mama kalau nggak apa-apa kok ma aku juga bisa. Mm-mm, ya. Jangan nangis. Ya, kan waktu itu masih kecil juga kan, nggak pernah mikir kayak gimana cara ngeyakininnya gitu. Mm-mm. Ya jaga diri, maksudnya kayak latihan, latihan ya apa ya, kayak udah dibeli implan. Terus nggak ada yakinin sih, yang yakinin tuh papa ke mama sebenarnya. Kalau nggak papa, justru anak cewek satu-satunya itu Harus harus belajar bela diri bela ya. diri. Tapi sampai sekarang itu mama masih ngedukung apa masih nggak terlalu ngedukung gitu? Masih makin support malah sekarang itu makin support, papa juga makin support. Jadi kayak setiap pertandingan tuh kadang kalau dilihat itu jadi semangat gitu biasanya. Berarti yang paling semangat itu kalau ada orang tua ya. Mm-mm. Oh, jangan nangis. Dia sambil air matanya. Nggak nyediain tisu ya. Ya udah nih, kita ke pertanyaan terakhir aja ya. Jangan nangis ya. Nggak apa-apa. Nanti aku dikira orang jahat. Nih, terakhir ya. Gimana perasaan kamu bisa memenangkan penghargaan di setiap event karate? Pastinya seneng banget kayak apa namanya bisa menangin beberapa event karate, terus rasanya juga bisa bikin bangga mama, terus ya gitu sih bangga aja sih Kak. Terus kayak kemarin itu hari ibu, mau cerita sedikit ya. Iya. Jadi hari ibu kemarin aku nggak bisa ngasih apa-apa ke mama guys. Terus bertepatan juga hari ibu itu ada aku tanding di Unesa, waktu itu internasional juga. Terus dapet juara 2 guys, jadi itu kado buat mama. Oh. Gitu. Kalau kalau boleh tanya nih ya, kayak kamu setiap tanding gitu, berarti yang paling emosional itu kalau orang tua datang ya. Kira-kira waktu kamu menang gitu, kamu nangis nggak sama orang tua gitu? Nangis, kalau menang nangis. Menang nangis ya. Kalau mama itu berarti tipe yang supportnya itu kayak support yang langsung ngomong semangat atau gimana? Mama tuh langsung, iya biasanya gitu. Kalau mau pertandingan gitu, telepon kayak, mau main gitu. Didoain dari rumah. Kalau papa tuh supportnya tuh dengan cara dibeliin kayak peralatan karate, terus apa gitu biasanya. Kalau menurut kamu sendiri yang paling support dan paling mendukung kamu dalam perkaratean ini siapa? Dua-duanya sih menurut aku. Dua-duanya. Kalau kalau misal dari keluarga besar gitu, mereka ini nggak kayak pernah datang gitu ke acara karate kamu gitu. Enggak sih. Tapi mereka tahu ya kalau kamu atlet karate. Tahu, cuman kayak nggak support gitu, Kak. Nggak support gimana kalau boleh tahu? Nggak apa-apa tadi. Nggak apa-apa gak sih? Harusnya aku yang tanya, nggak apa-apa ta. Gak apa-apa sih sebenarnya, cuman kan ini maksudnya kayak Pribadi. Jadi di keluarga pribadi ya. Jadi keluarga aku tuh ada problematik gitu. Jadi aku dulu pernah kayak gak disupport kan sama keluarga besar. Jadi kayak kata tadi apa? Nggak apa-apa, nggak apa-apa. Mau jadi apa saya cewek kayak gitu, cowok gak cowok, cewek gak cewek katanya gitu. Terus kayak papa bilang kamu besok harus jadi. Soalnya semua keluarga besar itu gak nyupport Kak sampai sekarang. Padahal kalau semisal main karate kan jadi atlet ya, mengharumkan nama keluarga, nama sendiri, nama bangsa juga gitu kan. Ya gitu sih. Setiap orang beda-beda. Kalau kamu sendiri, kamu menduliin nggak kayak perkataan mereka gitu? Kalau meduliin sih enggak, tapi kadang sakit hati juga kan, dibilang kayak gitu. Tapi ya mau gimana lagi. Kuat ya. Makasih. Kak Talita jangan menangis lagi ya. Kalau gitu kita lanjut di podcast-podcast berikutnya. Kalau bisa kita bakal ngobrol-ngobrol yang lebih panjang lagi karena nggak bawa jam. Waktu kita hampir habis, udah habis sih kayaknya.
Jangan menangis ya. Gak apa-apa guys. Ini Kak Talita nangis gara-gara aku guys. Gak jahat kok dia, tenang aja. Iya, aku baik kok guys. Nah, kalau gitu kita sudahi podcast episode 8 ini dan see you next time teman-teman. Bye.